Teman-teman, lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Kali ini kita akan membahas tentang kopi dengan sosok yang tidak asing lagi, yaitu Pak Jaini, seorang petani sekaligus pegiat kopi, baik di Gayo maupun di luar Gayo. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Jaini. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaini apa kabar? Sehat Alhamdulillah, kebetulan. Sehat, Alhamdulillah. Ini sebelumnya terima kasih nih Pak Jaini atas waktunya. Oke, Posisi di rumah ini ya? Atau posisi lagi di di luar daerah? Desa Gelelah, Kecamatan Bebesen, Blanggele. Alhamdulillah. Pak Jani bisa diceritakan sejak kapan Pak Jani bergelut di dunia kopi? Kalau berbicara tentang bergelut di dunia kopi, pengetahuan kopi ini sebenarnya kalau masyarakat Gayo itu semenjak dari alam kandungan. Ini menurut saya. Karena pada saat itu mungkin orang tua kita, artinya selagi mengandung kita, membawa-bawa ke tempat-tempat orang lain atau perkebunan orang lain itu untuk melakukan usaha untuk memetikan kopi mungkin. Dan selalu cerita tentang kopi. Ini masih dalam kandungan. Makanya banyak orang yang bertanya kepada saya, kapan diperkenalkan kopi Gayo itu terhadap Pak Jenny? Saya berani katakan, artinya semenjak dari alam kandungan sampai dengan hari ini. Ya, karena kan orang tua juga profesinya petani kopi. Petani kopi betul-betul. Di Belanggele juga orang tua Di berkopi waktu Belanggele itu. juga. Ya, Belanggele. Pak Jani sendiri menekuni secara serius berkebun Ya. dan melakukan penyuluhan ke petani kopi ini sejak kapan? Kalau untuk dikenalnya, artinya atas nama saya itu semenjak komplit Aceh yang berkepanjangan pada hari itu. Sebelumnya saya tinggal di Kampung Berangrakal, sehingga dengan komplit yang bisa tidak lagi bisa tertahan oleh jiwa kita, banyak banyak satu dan lain hal yang terjadi, maka saya berpindah ke Atulintang itu tahun sekitar 99 tahun 99. Itu udah beralih di Kecamatan Atulintang, membuka lahan. Sampai sekarang masih ada kebun di sana di Atulintang. Iya, masih ada, masih ada. Selain di Atulintang masih ada kebun lagi Di Belanggele, di Belanggele. di Pulang ke negeri asal di Belanggele. ya, yang Belanggele ini yang tadi warisan ya dari Ya, Bapak ya. warisan dari orang tua. Di Blangrakal masih ada kebunnya. Di Berangrakan nggak ada lagi, hanya karena orang rumah saja pindah tugas ke sana sebagai para medis, Pak. Jadi sejak konflik itulah berkebun Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Dari amatan Pak Jani sendiri, ini kan dari kecil dilibatkan orang tua Ya. di kebun kopi, kemudian serius bertani, melihat perkembangan kopi gayo sampai sekarang seperti apa. Kalau perkembangan kopi Gayo memang mungkin dari samping pengeluasan lahan atau pembukaan lahan baru dari regenerasi mungkin. Tetapi kalau kita tinjau dari satu hasil, pemerintah juga pernah mengatakan bahwa hasil kopi Gayo itu turun drastis dari tahun ke tahun. Nah, ini yang pernah kita dengar. Hanya Ya, capaian mungkin dalam 1 hektar 550 dan 750 kilogram per 1 hektar. per 1 hektar per tahun. Per 1 hektar per tahun. Ya artinya kalau kita hitung biaya, katakanlah suami istri, anaknya dua, secara Ya, kos ini kan tidak menutupi operasional. Dan untuk belanja juga sebetulnya nggak masuk kalau misalnya dengan produksi seperti ini. ya, betul sekali, betul sekali. Itu pun rincian saya juga seperti itu. Itu sudah secara konvensional penghasilan kopi di dataran tinggi Gayo, tuh Pak Yusradi. Ya, kalau diuangkan berapa? 550, 750, itu kira-kira berapa puluh juta? Sekitar mungkin 40 juta mungkin. 40 juta setahun. Yaitu dengan harga standar. Standarnya berapa? Standarnya dengan hari ini umpamanya kan 120 atau 105 ribu dibagi dengan 4. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Artinya, Sekitar seperti saya bilang tadi, ya, untuk menutupi katakanlah kebutuhan. operasional berkopi dan Ya, untuk kebutuhan rumah tangga, ya, terlebih untuk membelanjai anak-anak sekolah, kuliah, itu bisa dibilang kurang. iya, jauh, jauh berkurang. Jauh ya. Jauh. Menurut tanggapan Oke, saya jauh. dengan kata lain satu persoalan kopi dari Ya. amatan Bapak dari tahun ke tahun, produksinya Pertama rendah ya. dengan ya tingginya suhu sudah berubah suhu dan buah durian tidak pernah seperti tahun ini. Durian sangat-sangat luar biasa berbuah
di ketinggian 1250 dan 1300 luar biasa. Jadi pengamatan kita ketika sudah berbuah durian dan mangga, inilah salah satu mengusik kehidupan kopi gayo untuk masa yang akan datang, Pak Yusran. Suhu makin panas. Makin panas. Sehingga ini di daerah ketinggian, Iya. dataran tinggi Gayo, Bener Meriah Aceh Tengah, Gayo luas, durian makin Lebat. lebat ya, prospeknya makin bagus, mangga juga karena memang kan durian ini tadinya di daerah dataran rendah ya. Dataran rendah. Ya, suhu makin meningkat jadi ancaman untuk Ancaman kopi bagi gayo. kehidupan kopi gayo. Kira-kira perubahan suhunya berapa sekarang, Pak? Iya, kalau biasa dimulai semenjak tahun 2009 yang pernah kita amati dengan Profesor Dr. Abu Bakar Karim 0, sekian derajat per satu hari. Tapi hari ini saya pikir dari 2009 ke 2023 ini kurasa capainya hampir 3 atau 4 derajat lah untuk suhu panas baik dalam rumah atau di tengah-tengah lahan perkebunan, Pak Isradi. Selain tadi produk rendah, suhu yang terus meningkat, Iya, dan persoalan suhu ini kan bukan persoalan lokal di Aceh Tengah saja atau Gayo di Aceh, iya, tapi ini persoalan global iya. yang perlu peran semua pihak. Apalagi di luar dua persoalan utama ini menyangkut kopi kita saat ini. Yang terutama, Pak, menurut pengamatan saya, petani kopi gayo itu ada ketiga kriteria berdasarkan fakta yang di lapangan. Pertama sekali artinya petani yang berpindah-pindah. Menjual lahan umpamanya di Bebesen, di Belanggele, di Oning, Pegasing, ataupun di daerah Lelabu. Ini seputaran kita di sini. Ah, berangkat menuju ke daerah-daerah lain lagi seperti Gubernur Mulia lewat lagi atau ke daerah Takengon sampai ke Wehosop hari ini katanya ada Wehosop saya pun belum mengerti tapi sudah berbatas dengan daerah Pame. Yang kedua, petani semakin tua usianya semakin tua kopinya, hidupnya kita bilang mudarat tidak, tapi susah. Sementara anak yang sudah lepas untuk berkeluarga dan lepas dari pendidikan, secara logika kita tidak mungkin untuk kehidupan itu bisa susah. Tapi menurut hemat saya itu karena tanpa ada ilmu yang dimiliki Pak Israel. Artinya, petani kita ini lebih tradisional. Iya betul, Jadi apa yang diwariskan orang tua, iya itu yang kemudian diteruskan. betul sekali. Tanpa ada belajar lebih lanjut dalam Iya, sekolah kopi, katakanlah seperti iya, itu, atau iya betul, riset-riset yang dilakukan, iya betul sekali. semuanya konvensional. Pernah jadi julukan saya itu bahwa yang ketiga itu petani turun temurun 3 generasi, kakek, bapak, dan kita hari ini. Kata bapak kakekmu dulu. Jadi ini Ya, yang menjadi bahasa yang apa? Ini belum berani untuk melakukan perubahan-perubahan dengan apa yang kita lakukan dengan hari ini. Juga kemarin dari Kecamatan Bintang seperti itu datang beberapa rekanan para petani. Mereka sangat setuju sekali dengan apa yang kita lakukan di samping untuk mengurangi beberapa penyakit di tanaman kopi itu, kita hanya melakukan zigzag. Artinya satu rangkaian cabang saja, tidak dua. Sistem ulir. Jadi ini mereka sangat setuju, buah besar, kemudian cabang sangat sangat produktif itu Pak Isadi. menyangkut regenerasi yang mengurus kopi. Pak Ya, Jaini sendiri saat ini ada dua generasi di bawah ya, anak cucu. ya, Selain kebun sendiri ada warisan, ini kan juga terbagi ya, dan juga akhirnya turut mempengaruhi hasil kopi tentunya karena kan betul. makin sempit lahannya ya Pak. Sempit. Ya. Dan tadi Pak Jaini menyinggung soal penyakit kopi. Ya, tentu kalau memang udara yang sangat seperti ini terus-menerus, pertama pertumbuhan kopi di Gayo itu jauh sangat berkurang. Kemudian serangan PBKO, penggerek buah kopi, ini kalau seputaran Daling, Bebesen, Blanggel itu kalau menurut pengamatan saya yang tanpa ada melakukan uh, rehab ataupun melakukan pemangkasan-pemangkasan, ini sudah capaian sekitar 40% yang bisa saya katakan itu yang menggerek buah kopi itu. Kemudian Hmm. ketahanan karat daun kalau suhu semakin memanas, tentu karat daun itu kopi itu tumbuh tapi karat daun tinggi. Apalagi Oh, dengan tidak dilakukan dengan proses olah tanah. Olah tanah ini yang sangat jauh sekali yang sudah dari harapan kita sebagai petani untuk tanaman kopi tidak lagi seperti zaman-zaman dulu di orang tua kita, Pak Irfan. olah tanah maksudnya? Olah tanah ini artinya kalau dulunya ada yang pencangkolan, pembuatan rorak atau lubang angin bahasa gayunya atau bak buatan, kemudian pemangkasan, replanting kah,
Jadi membiarkan cabang dari tahun ini ke tahun depan. Jadi dalam hitungannya tidak mungkin akan berbuah. Karena dalam satu buah ranting cabang kopi itu hanya 3 kali melahirkan buah ketika tidak salah dalam pemetikan. Pertama petik rampas, yang kedua selektif, yang ketiga petik bertangkai. Ya, ini kan banyak sekali persoalan ini ya Pak. Jadi ya, Iya, dan tantangan kita luar biasa ke depannya, iya betul. apalagi di tengah perubahan iklim tadi. Bagaimana peran pemerintah sendiri dalam hal ini? Kemudian ada kampus juga di daerah kita dan ada komunitas untuk mengilmui petani kita. Kemudian dari sisi temuan-temuan praktis, langkah Ya. antisipatif yang dilakukan. Saya pikir kalau konsep dengan pemerintahan para petani itu sebagian kecil Pak Sirasadi. Jadi hanya memberikan bibit, penyuluhan per umpamanya per satu desa itu hanya dilakukan 2 hari atau 1 hari. Sementara yang kita didik POD, pendidikan orang dewasa ini saya pikir jauh dari satu harapan. Jadi yang jelasnya petani kopi gayo itu mandiri dan berdiri sendiri. Jadi memang sangat-sangat sulit sekali kalau kita berbicara dengan sistem pemerintahan tentang melakukan kegiatan lapangan bersama-sama dengan petani dan mempunyai RKTL, rencana kegiatan tindak lanjutnya apa. Jadi ini belum pernah saya temukan. Hanya saja mungkin dengan bersama koperasi-koperasi, ini pun hanya sebatas menyalurkan dana peletripnya, tidak semaksimal mungkin menurut ukuran saya, hanya berlatih dalam 1 hari dan 2 hari, Pak Yusri. Jadi dari sisi edukasi ke masyarakat, Ya, penguatan keilmuan, keterampilan berkopi masih sangat kurang ya. jauh sekali, jauh sekali. Kira-kira kalau dipresentasikan, berapa banyak petani tradisional? Ya, saya pikir Takengon dengan Benar Meriah, dari kita, kalau kita hitung dengan luas lahan perkebunan kopi, untuk Aceh Tengah mungkin yang terawat hanya 2%. Dua Sementara Benar persen. Meriah mungkin 2%. Kalau untuk Benar Meriah mungkin kalau kita jajaki secara perjalanan kita mungkin 40% ada. Ya, artinya lebih bagus benar meriah. Lebih bagus Benar Meriah dalam sisi perawatan teknis dan budidayanya. Ya, apa penyebabnya? Apakah petaninya, ya tadi kan mandiri semua ya. Iya betul. Ya, ada peran pemerintah, tapi bisa dikatakan masih kurang signifikan. Seperti itu ya, Pak ya. Iya betul betul. Ya, apakah petani di Benar Meriah lebih memanfaatkan informasi yang ada sekarang ini atau bagaimana? Pengamatan saya Ya, memang seperti itu. Dan banyaknya tamu-tamu kunjungan ke sana, artinya untuk melakukan adegan-adegan tentang kopi kah, atau pembelajaran kopi kah, atau memang berdasarkan kunjungan daripada tamu-tamu luar itu atau mancanegara, sehingga para petani itu merasa uh, gembira dan senang hati untuk merawat kopinya, Pak Isra. ya, melakukan kunjungan langsung ke kebun warga atau memang sudah ada kebun percontohan di Benar Meriah? Pertama, di Benar Meriah sudah ada, di BPTB Benar Meriah selalu melakukan kegiatan, baik itu dari kalangan mahasiswa atau masyarakat. Memang khusus di BPTB itu kebun percobaan di Kabupaten Benar Meriahnya, Pak Isra. Kalau di Aceh Tengah sendiri, Pak Jani, sudah ada kebun Dasarnya percontohan? kan itu burung bios, burung bios. Jadi apa mau yang kita lihat? Mungkin Pak Isradi pernah lewat di burung bios, Ya, Kecamatan Silenara, enggak ada. Untuk 47 hektar kalau enggak salah saya perkebunan pemerintah di burung bios yang tidak bisa lakukan contoh, hanya di kebun-kebun masyarakat saja. melihat kondisi ini, tantangan yang ada apa yang mesti kita lakukan, Pak? Saya pikir kalau untuk kopi gayo masih banyak sekali Pak Isradi. Saya sering bertanya-tanya pada rekan-rekan kita, tamu-tamu kita baik dari mancanegara. Ini pun direncanakan mungkin hari Sabtu tanggal 26 besok kunjungan kita dari Malaysia, entah itu buyer, entah kunjungan umpamanya turisme aja di tempat kita, entah berapa puluh orang datang besok. Ada yang menyatakan bahwa lahirnya Kopi Gayo itu 1924, ada yang menyatakan dengan 1900 lahir Kopi Gayo. Tetapi namun sampai dengan hari ini kita belum memiliki laboratorium, Pak Isra. Laboratorium tentang kopi, baik itu tentang pengecekan tanah ataupun pamannya glifosatnya kah, kebanyakan dengan memakai herbisida kah, atau memang dari proses-proses lainnya. Ini yang saya harapkan atau yang kita harapkan oleh petani kita, hendaknya ada laboratorium kopi yang khusus di Kabupaten Aceh Tengah. Ini sudah sering kita usulkan, Pak Yusran. Jadi sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada, Pak. Dan bahkan kita mempersiapkan lahannya.
walaupun masih mahal harga tanah di Belanggele, kita pondasi sudah siap untuk melakukan hal kegiatan ini supaya jangan membebankan pemerintahan. Kita melakukan pamannya Yayasan Kopi Learning Center, salah satu pemelatihan, dan juga lembaga P4S juga kita miliki semenjak tahun 2004, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Namun hal ini belum terwujud sampai sekarang, Pak Islam. Jadi diusahakan sendiri nih. Iya betul. Salah satunya dari 3 kabupaten penghasil kopi menurut pengamatan saya yang hanya ada di Kabupaten Aceh Tengah yang bertempat di Desa Gelelah, Kabupaten Aceh Tengah. Yayasan Ya, Kopi Learning Center. Yayasan Kopi Learning Center. Iya, Dan ini Pak Jani yang menginisiasi, luar biasa. Ya tentu pemikirnya melihat kondisi petani tadi, melihat betul sekali. kondisi perkopian kita. Ya Iya, tentu ya ada keresahan tersendiri di Pak iya, Jani sendiri. Apa yang mesti dilakukan? Kalau berharap tentu ini nggak akan terlaksana iya, dengan baik yang bisa Bapak kerjakan sehingga lahirlah Yayasan Kopi Learning Center tadi ya. iya betul sekali. Ya, jadi perlu lab dan sampai sekarang belum ada lab walaupun kita ini negara penghasil kopi terluas ya, Terluas dan terbaik, Pak. terluas dan terbaik di Asia. Di Asia. Baik cita rasa, baik terluasnya di Asia Pasifik. Kopi Ya, Arabica Gayo, Arabikanya itu. Arabikanya ya. Arabica terluas ya Asia Pasifik. Walaupun di tengah banyak persoalan tadi, Wow, hambatan, luar biasa. kendala, tantangan. Luar biasa. Ya, jadi Iya, perlu lab kopi. iya. Kosnya kira-kira berapa ini Pak Jenny? Kalau hanya untuk sementara, Pak ya, untuk pengamatan saya mungkin 500 juta uh, dengan alat-alat peralatan yang kecil saja seperti mengukur tekstur tanah atau mengukur kadar-kadar tanah yang berlebihan pemakaian mungkin herbisida atau yang memang yang sudah cukup bagus dan kandungan tanah itu apa yang dimiliki tanah kita, apa yang harus kita berikan pemupukannya. Saya pikir 500 juta selain daripada gedung sudah terpenuhi sementara, Pak. Ya, dengan 1 miliar plus Ya, gedung cukup sebetulnya. ya, Ya, saya kira kalau dengan anggaran 1 miliar dianggarkan pemerintah dan DPRK kita ini tidak besar sebetulnya. iya, iya. Ya, Kalau menurut tinggal hitungan betul, Pak. Menurut hitungan ya, betul, tapi kenyataan yang kita rasakan belum tersentuh dengan sampai dengan hari ini. ya kita harapkan Iya, para pihak, terutama pemerintah dan dewan juga mendengar podcast kita ini, Pak Jenny, iya sehingga betul. ada upaya untuk pengadaan ini Jadi yang biasa ini mungkin mereka melakukan kegiatan pengecekan baik itu tanah atau glifosadnya itu ke Jember, Pak. ke Jember. Ke Jember atau di mana yang berada lab atau juga bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada laboratoriumnya yang sebenar-benarnya. Kalau di Aceh, di mana yang ada labnya? Katanya di Universitas Siak ada, tapi uh, beberapa kali kita konfirmasi belum ada yang sepositifnya. Ya, ya berarti ini balik lagi seperti yang Pak Jani sampaikan, mulai dari pengecekan tanah, kemudian penggunaan pestisida dan seterusnya ini kan ya petani terkendala ini. Jadi hanya mereka-mereka ya Pak Jani ya. Iya betul sekali. Ya, sementara kalau misalnya menguji lab sampai ke Jember, ini kan dari sisi waktu, biaya ini kan besar sekali. Iya betul Tidak sekali. efektif juga ya. Dan Berapa orang yang berani ke sana, Pak? Dan berapa orang yang punya modal untuk berangkat hanya sekedar menguji kelayakan tanahnya dan permintaan tanahnya, apa kandungannya? Berapa orang kalau kita hitung dari sekian ribu hektar perkebunan masyarakat? ya, itu persoalan utamanya karena kan seperti gambaran di awal tadi, dari sisi penghasilan 550 ke 750 kilo per hektar per tahun, ini dari Betul, kosnya saja tidak tertutupi sebetulnya. tidak tertutup itu. Apalagi kalau untuk bebas finansial, jadi Ya, petani kaya masih belum kaya, Pak Jenny ya. ya, Jadi kalau untuk ke sana kan kosnya besar sekali. besar Tiket sekali. pesawatnya, bus, Iya, belum penginapan, kemudian kebutuhan akomodasi yang lain ya. iya betul Jadi sekali. ini penting sekali. Jadi lab ini mudah-mudahan jadi pemikiran
Iya pemerintah betul. kita, dewan kita, sehingga petani ini bisa terbantu dari sisi tanah. Seperti Pak Jani sampaikan, ini kan artinya kalau misalnya dari tahun 1900 kan ini masih belum ada, mungkin ya umumnya ya Pak, penyegaran tanah lagi, Betul betul. atau ya secara organik, Iya, upaya-upaya yang dilakukan mungkin kalau ada pun masih terbatas. iya betul. Oke, satu lab, kemudian apa lagi nih yang perlu Pak? Kalau yang kita mati selama ini kalau di tempat kita, Pak, artinya kunjungan para dari anak-anak didik kita dari universitas, baik itu dari tingkat eh, SMK seperti yang biasa SMK PP Sari Aceh, mereka melakukan kegiatan di lapangan untuk hari ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi mereka berbulan-bulan, contoh seperti yang ke belakang ini sampai 3 bulan bersama kita di sini. Kemudian untuk rangkaian untuk tempat penginapannya, tamu-tamu kita yang ingin uh, menikmati udara segar sambil ngopi di lahan kopi itu, atau penginapan siswa-siswa kita itu ingin belajar selama 3 bulan di sini, ini yang merasa sulit kita Pak sebenarnya. Ya, kendalanya tadi di tempat penginapan. Iya, Ya, jadi mereka nginapnya selama ini di mana? Di rumah langsung, kemudian terpaksa kita di rumah kita, Pak, karena artinya adab dengan masyarakat yang lain tuh kan belum bisa mereka untuk beradaptasi dengan kalangan-kalangan mahasiswa seperti itu. Terpaksa kita siapkan juga, Pak, untuk kapasitas 12 orang di tempat kita. Hanya 12 orang selama tiga ya, bulan. artinya ini juga memberikan peluang sebetulnya menurut Iya, saya untuk wisata kopinya. betul. Ada wisatawan yang datang, ya dalam hal ini mahasiswa, peneliti Ya, kah, kemudian pegiat kopi dari daerah yang lain, ini kan membuka ruang ekonomi yang lain. Pak betul. Jani menambah penghasilan petani yang lain, Ya, bisa menginap di rumah mereka, tinggal ya, lagi bagaimana menyiapkan lebih lanjut secara teknis ya. keperluan-keperluan wisatawan tadi. Ini juga masih kurang ya Pak. Dari sisi penyiapan hal ini, dari sisi pemerintahnya, dinas terkait ke arah sana juga masih kurang. Masih sangat-sangat jauh sekali sekurangnya, Pak. Jadi semenjak tahun 2007 kita mengusulkan pamannya entah barang-barang bekas dari pemerintahan, contoh seperti gempa Ketol kemarin, kita juga sudah mengusulkan jadi sisa dari pameran mungkin barang-barang bekas yang dianggap sudah barang apalah, kita mengusulkan juga masih belum terbuka hal ini. Ya, macam hibah lah ya. Ya, Jadi barang ini kemudian bisa dimanfaatkan, dijadikan sebagai penginapan dan keperluan yang lain. iya, rumah Jadi ini singgah. Selama ini perlu, mungkin kita melakukan kegiatan pembinaan para petani itu bukan hanya di dataran tinggi Gayo dan DC Tengah, tapi kita semenjak tahun 2016 kurang lebih 3 tahun kita berada di Sumatera Utara Medan, wilayah Gunung Sinabung yang terdampak erupsi 16 desa di Gunung Sinabung. ya. Jadi Pak Jaini juga melakukan pembinaan di Sinabung tadi, Iya, Kabupaten Karo. Kabupaten Karo, Iya, Kabupaten sampai Karo. sekarang. Sampai dengan sekarang kalau ada permintaan uh, oleh masyarakat, baik itu dana desa seperti di Seberong-Borong, sudah keluar dari Kabupaten Karo atau di daerah Dairi, batas Padang Sidimpuan, keliling Pak, sampai Sidamanik itu keliling. Yang khususnya pada penempatan kemarin, yang dipakai oleh FAO, Badan Pangan Dunia, di bawah naungan PBB, kita menangani wilayah terdampak erupsi Gunung Sinabung 16 desa. 16 desa. Ya, Berapa luas kebun kopi di Sumatera Utara ini? karena di Sumatera Utara ini tidak dengan secara merata dan hamparan seperti di Gayo, tapi kalau hitungan luasnya sangat luas sekali, Pak. Di Sumatera Utara Medan, di Kabupaten Karo itu, dan sekarang sudah berlomba para buyer ke sana, karena Ya, sudah terawat dengan baik. ya. Kira-kira berapa luasnya? Luasan mungkin sekitar yang kita bina kemarin dari 16 desa, sekitar 70 hektar ada. 70 hektar. Yang terdampak erupsi saja. Ya, ini masih ada di luar itu. Oh, sangat luas sekali, Pak. Melihat apa yang Bapak sampaikan, masyarakat di sana sepertinya sangat antusias ya. Iya, betul sekali, Pak. Sangat antusias dan sangat menerima Pak Jaini Iya. yang dianggap ahli kopi dari Gayo. Wah, luar biasa, Pak. Kalau tentang penerimaan saya, bahkan sampai dibuat marga kita di sana. Tarigan, karena di Gayo itu Cibro. Iya, iya, Ah, iya. jadi dibuat di sana Tarigan.
sampai dengan hari ini kita kalau sudah hadir ke sana tuh, wah luar biasa saudara-saudara kita di sana walaupun kadang-kadang non-Muslim, tapi mereka beranggapan sama dan juga kita memikirkan itu makhluk Tuhan semua sama, walaupun keyakinan berbeda ini tidak menjadi persoalan menurut saya, tapi sangat-sangat antusias dan sudah merasakan dengan apa yang kita lakukan proses perubahan kopi karena di sana kemarin namanya kopi meganjang, kopi tinggi. Setelah dilakukan dengan proses teknis budidaya yang kita bawa dari Gayo dengan sistem ala poker, mereka sangat luar biasa dan pemerintahan daerah kita tuh sudah banyak berkunjung di sana, Pak. Kita rekomendasikan. Justru pemerintah daerah, Ya. dinas kita, dan petani kita, Bapak merekomendasikan ke sana. Mereka meminta direkomendasikan atas kegiatan kita di sana. Sudah 2 kali kalau nggak salah saya rekomendasikan ke sana untuk diterima di Kabupaten Karo. Iya, ya sebagai ya katakanlah perbandingan lah ya, melihat bagaimana Iya, petani kopi di daerah lain iya, yang setelah dilakukan pembinaan, ya ternyata ada hal positif juga tentunya ya. Ada hal baru mungkin yang bisa diterapkan ke daerah kita yang mestinya menurut saya ini kebalik. Justru iya, di kita ini yang mestinya bagaimana jadi percontohan lebih awal sebelum ke daerah lain. Karena iya, apapun betul. ceritanya berbicara kopi kan di Gayo pusatnya. Iya, Dan kopi oke. terenak, ternikmat dari sisi rasa. Iya. Selain Karo di mana lagi? Kalau dari luar Tanah Karo tuh sampai ke daerah Seberang-Borong dan Toba, Pak. Artinya bahkan bibit-bibit dari kita. Sepanjang Danau Toba kayak tahun baru kemarin sekitar 30.000 bibit untuk penanaman wilayah di Danau Toba, pinggiran Danau Toba. Ya, secara geografis hampir sama ya Pak, seperti di Gayo Iya, ya. iya, Daerah pegunungan, ketinggian, iya. ya, Secara geografis mungkin karena mereka menjaga tanah adat itu lebih dingin lagi di Brastagi Pak dari Degayo. Kita kan sudah jauh dengan hutan, ya, lebih dingin dan ketinggiannya lebih tinggi juga. lebih tinggi. Sama juga Ya, di sana ada Puncak 2000 juga mungkin lebih tinggi sana dengan Pandan Terong, namanya pun Puncak 2000. ya, ya karena tanah adat masih Iya, sangat subur ya. ya dan terjaga dengan baik Pak, nggak bisa sembarang Terjaga. tebang. Nah, itu kelebihannya. Iya, Sementara kan kita tadi tanahnya itu kan mungkin kalaupun ada permajaan masih iya, terbatas ya Pak. iya Ya betul dengan sekali. memberikan pupuk alami. Nah, untuk Iya, labnya juga belum ada. Sementara ini di Karo, di iya, daerah Sumatera Utara yang lain, ini kan tanahnya juga masih terjaga dengan baik, masih subur iya. sekali humusnya, kandungannya juga masih alami ya. Iya betul, karena mereka sangat menjaga Pak dengan kualitas tanahnya, dengan pemanfaatan tanah yang sedikit yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka sangat-sangat betul menjaga, baik itu kohe dari Medan itu. Kalau hari Sabtu itu kita nggak bisa lewat, mereka bawa kompos jadi atau kompos apa, memang dari kotoran hewan, mereka siap untuk menyajikan untuk tanah-tanah mereka. Dan tadi plusnya, pemerintahnya itu hadir, Ya, turut serta, mendukung dan membantu ya, masyarakat petani kopi tadi. ya betul sekali Pak, betul sekali. Iya, jadi Ya, dan masyarakat pun tanpa ada bayaran, tanpa ada uang saku lah. Saya kalau sebenarnya kalau mengadakan pelatihan malam, mungkin sekitar 150 orang ada hadir setiap malamnya di jambur-jambur mereka, Pak. ya ini saking semangatnya mereka. Tanggir sama mereka. Saking semangatnya, kemudian saking hausnya akan Tentang ilmu ilmu. tentang kopi, sehingga Ya, malam pun mereka mau ya Pak. mau hadir. Lebih banyak malam, karena siang mereka bekerja mungkin, kalau sebatas siang tuh mungkin hanya sebatas kelompok 25 orang yang sudah ditunjuk oleh program. Kemudian kalau malam itu bebas, dan mereka tidak ada mempunyai tuntutan. Baru siangnya nanti baru hadir mereka lagi di mana penginapan saya, mereka akan hadir lagi berduyun-duyun untuk menanyakan persoalan yang belum jelas pada saat pertemuan itu. Ya, luar biasa ya. Jadi Iya, di luar pertemuan tadi, Pak Jaini didatangi lagi, ditanyakan terus berdiskusi, iya. menyangkut permasalahan kebun mereka, masalah kopi yang lain. Ini luar biasa. Sejak kapan nih Pak Jaini petani di Karo, di Sumatera Utara berkopi? Kalau melihat perkembangan batang kopi, mereka juga uh, lama juga, mungkin kadang hampir kalaupun lebih duluan kita sedikit, atau memang
sebanding kita sudah ada mereka melakukan cocok tanam kopi dari opung-opungnya dulu. Kalau saya lihat dari besarnya pohon kopi itu, Ya, dari besarannya ya. iya dari sekian tahun mungkin mereka sudah berkembang, cuman karena teknis tadi yang belum didapatkan mereka. Oke. Jadi katakanlah generasi kedua ya. Jadi dari Generasi kedua, orang tua ke anaknya sekarang. Anaknya ini iya, seumuran Bapak ya. iya betul betul sekali, Kalau kita kan sudah dari zaman datu ini ya, Pak. iya betul sekali, betul sekali. Iya. Dan kelemahannya tadi ya dari sisi budidayanya yang lemah. Budidaya, budidaya yang lemah. Budidaya. Nah, Iya. kenapa sampai mereka kenal Pak Jaini ini? Dapat informasinya dari mana mereka ini Pak Jaini? Iya, mungkin karena rekan kita kan jauh sebelumnya kita ada juga bekerja sama dengan Starbucks Coffee. Sementara Starbucks Coffee ini kan berada di Brastagi. Ya, Nah, mungkin mereka lah yang memberikan artinya rekomendasi ke kita untuk melakukan kegiatan ini. Maka walaupun mungkin dengan sekolah terbatas S3, syukur sempat SMA, Starbucks merekomendasikan kita kepada uh, lembaga FAO, oke. Untuk memberikan pembinaan ke petani kopi di pembinaan. Karo tadi. Setelah dilakukan pembinaan, seperti apa dampaknya dan hasil petani kopi di sana Pak? Jelas sekali peningkatan. Pertama saya katakan di 2016 saya ke sana tuh di Brastagi hanya baru satu KP di Kabupaten Karonya tuh di kota-kotanya itu hanya beberapa KP dan mungkin sekitar hitungan dengan jari masih KP yang berada di sana. Tapi dengan hari ini dari pintu ke pintu perasaan kita tuh sebagai bahasanya itu sudah KP semua. Iya, luar biasa ya dari sisi jumlah Ya, ya. Dan ya di situ. petaninya juga ada penambahan. Itu udah jelas, Pak. Artinya mereka masih ada lahan-lahan tambahan yang terdampak erupsi itu diberikan lahan. Kemudian mereka yang kita bina itu sudah diklaim oleh para KP-KP untuk mengambil hasilnya dengan harga yang fantastik lebih karena sudah Iya, dibina. luar biasa. Dan berbicara Karo kan pariwisatanya, pertaniannya juga luar biasa. Luar Ini tentu biasa. jadi penunjang juga untuk Ya. pengembangan pariwisata di sana, tamu-tamu Iya, yang datang, turis-turis iya yang betul. hadir. Tadi Pak Jaini pendidikannya S3, syukur Iya, sempat SMA. Jadi SMA. SMA pendidikannya, SMA betul, Pak. SMA. SMA di mana dulu Pak? SMA Pegasing tahun 85, Pak. SMA Pegasing tahun 85. Dan tadi itu kan soal kopi kan dari kandungan sudah dibawa ibu kemana-mana ke Sudah kebun. diperkenalkan. SMA jurusan Pak Jenny IPA, IPS, IPS, IPS kalau dulu IPS. 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 Iya, iya, iya. Kalau IPA kan masih lebih nyambung nih Lebih ke nyambung. ke ya ada biologinya, Ya, justru IPS. Nah, tapi dari sisi public speakingnya, dari sisi manajemennya, kepemimpinannya, nah ini mendukung kemudian ke kegiatan-kegiatan Pak Jani sekarang. SMP ya. SD di Di Pegasing juga, Belanggil. di Belanggil. Pelanggil. Belanggil. SMP di SMP 2. Pak Jani berapa bersaudara? 6 bersaudara. Satu perempuan, 5 laki-laki. Pak Jani sendiri anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya, Jadi semua bersaudara dari kecil itu sudah dilibatkan dalam kopi betul sekali. di Apalagi zaman dulu kebun. itu, iya di kebun. Iya, Iya betul, betul sekali. iya. Dan kebun orang tua luas, Pak. Kalau saatnya belum terbagi dulu, umpamanya sebagai warisan untuk kita-kita, ada sekitar 3 hektar, kurang lebih. 3 hektar ya. Iya, Jadi dari kecil anak-anak sudah dilibatkan di kebun, urusan perkopian. Ya, saya iya. pikir umumnya orang Gayo seperti itu ya, Pak ya. Karena memang Kalau dulu-dulunya, sekarang saja yang hanya ada perubahan, mungkin kita tidak begitu aktif lagi terhadap anak-anak ini. Kalau dulu sebenarnya Pak Yusradi juga begitu, kurasa. Pulang sekolah nggak ada cerita lain, nggak ada tidur-tidur siang, itu langsung ke kebun. Apapun kegiatan. iya, ke sawah, ke kebun membantu orang tua. Iya, betul sekali. Apalagi hari Minggu ya, Pak, wajib Udah ke wajib, kebun. wajib. Tambah hari libur ya. Iya, iya betul. Orang tua kerjanya juga petani. Petani. Apa yang ditanamkan orang tua ini, Pak Jani? Ke Ya. bapak bersaudara, nilai-nilai yang ditanamkan, bagaimana orang tua.
mengasuh mendidik Bapak dulu? Ya. Saya pikir kalau dulu-dulunya hampir rata juga orang-orang tua kita dalam bidang pertanian ini atau pekebun, mereka hanya menitipkan disiplin dengan waktu. Hmm. Disiplin dengan waktu, kemudian ingat tengah hara, ingat-ingat sebelum kona. Hmm. Ini yang menjadi santunan mereka kepada kita, artinya harus berbuat dengan baik, harus berbuat cerdas, harus berbuat kerja keras sebelum terjadi kesusahan. Gitulah kira-kira deretannya. Ya, jadi antisipatif, Ya, berpikir seperti jauh ke depan, ya, ya hemat, memang. dan memikirkan detail ya Pak ya. Ada Iya plan betul. A, plan B, kurang lebih seperti itu filosofi Filosofi orang tua kita dulu. hemat jimat tengah hara tadi ya. Iya. Iya. Terus apa lagi yang di nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, Bapak, Ibu? Artinya kalau tentang perkebunan ini, perkebunan itu tidak perlu luas, tetapi dengan sedikit hasilnya yang memungkinkan. Ini yang saya terapkan hari ini. Kalau dulu di Lintang kita mungkin sampai 8 hektar. Salad pun nggak sempat lagi. Tapi setelah saya Hmm, cermati di sini, artinya dengan lahan sedikit yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kita bisa menikmati segala-galanya dalam kehidupan ini, Pak. iya, menekankan ke kualitasnya. Iya, mendekatkan kualitasnya dan bahkan kita sampai dengan hari ini belum pernah jual di lapangan seperti gabah dan gelondong. Kita langsung di order oleh rekan-rekan kita yang di luar di Kalimantan di Mamasa untuk pemesan bibit kopi, bubuk-bubuk kopi Iya, jadi dengan lahan yang terbatas, bagaimana hasilnya bisa banyak. dan bisa menjaga Ya, kualitas kita. ya, tentu ini balik lagi ke pengelolaan dan kualitasnya ya. Iya betul Mulai sekali. dari tanah, bagaimana Iya, terus diremajakan, iya, organik, iya, penanaman, sampai pasca pengutipan, penjemuran ya Pak. pasti. Iya. Tadi ada Yayasan Kopi Learning Center, dan ini luar biasa diinisiasi Pak Jani juga melihat keresahan yang ada. Apa saja kegiatan yayasan ini? Kalau kegiatan pembelajaran sebenarnya yang kita sajikan semenjak dari pemilahan bibit bebek dan bobot benih sampai di atas meja, sampai ke hasil produksi, Pak Isra. Di situ udah lengkap, artinya di teknis budidaya, pemangkasan, kemudian permajaan, penanaman, pembuatan lubang tanam, pemberian pupuk, kapan saatnya pemberian pupuk, waktu kapan, pemasangan ajir. Pokoknya di dalam teknis budidaya kopi itu hampir saya bilang penuh, tapi merasa sudah habislah kita paparkan pada anak-anak didik kita yang sudah kembali dari sini, Pak Isra. Jadi melakukan pembinaan di Aceh Tengah juga, di Benar Ya, Meriah termasuk. di Bandar Meriah juga Pantasinaku, Mesidah, Permata, Siau Utama, Pintu di Megayo ada ditopang dana kemarin oleh Pak anggota Dewan dari Provinsi Pak Solehin. Jadi diberikan kepada kita sebagai narasumber dipercayakan untuk Bandar Meriah. Ya, Gaya Luas masuk juga. Dari luas termasuk juga Pantan Cuaca di seputaran yang lahan kopi di Agusan juga masuk. Ya, Dan mereka juga yang hadir ke sini kemarin itu sekitar 6 atau 8 orang dari penyuluh dari luas untuk kita berikan uh, uh, pembelajaran tentang kopi di sini dari penyuluhnya BPP Belang Pegayun kalau nggak salah saya kemarin. ya. Jadi ini Pak Jani dengan yayasannya, Yayasan Kopi Learning Center ini bergerak langsung ke masyarakat. Iya betul sekali. Dan ada masyarakat, keluarga, atau kelompok masyarakat, kalau misalnya mau belajar langsung, datang langsung, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di lapangan ya. Di lapangan seperti di seputar Danau Tawar kemarin di Kejurun Siau Utama Nusar memakai dengan dana desa artinya pemberdayaan ekonomi rakyat 30% itu mungkin mereka sadar mereka memanggil kita untuk narasumber bersumber dari dana desa, Pak. Ada lagi kegiatan yang lain yang dilakukan yayasan ini? Kegiatan di sini mungkin dengan sistem pemberian nilai terhadap siswa-siswa kita ini pun seharusnya hari ini uh, dengan SMK Negeri 2 besok di Hmm, Pegasing, Pak Isradi. ya, Memberikan pelatihan uh, dengan memberikan penilaian akhir tahap istilahnya kemarin
sudah beberapa kali ke sana juga. Dan mulai dari TK, pembelajaran usia dini, anak-anak TK, Iya, perkenalkan terhadap kopi. iya. Ini luar biasa, bagus dan positif sekali. Sejak dini dikenalkan. Ini kenapa? Apakah ada kecenderungan orang Gayo sendiri sudah mulai kurang berkopi? Betul, Pak. Kalau tanpa ada kira-kira pendidikan lagi, umpamanya melanjutkan dengan pendidikan hari ini, saya pikir anak-anak kita sudah nampak sekali dan sudah jelas sekali tentang petani ini, apalagi khusus petani kopi, banyak keribatan-keribatan pemangkasan macam segala. Mereka melihat daripada orang tua seperti kita ini, saya pikir saya bilang mundur nanti dari kenyataan, tetapi mungkin tidak. Tapi ketika mereka lihat bahwa orang tuanya begitu-begitu saja dalam bidang pertanian dan perkebunan, maka apa yang harus dilakukan mereka nanti ke depannya? Ini, ini yang kita khawatirkan Pak Istadi. Iya, iya. Jadi regenerasi berpotensi kurang ya. Ya Bahkan betul. ya bisa-bisa nanti nggak ada lagi petani. Petani yang Bisa, berkopi ya bisa Pak. jadi, bisa jadi. Ya, tambah tadi kan melihat ancaman iklim tadi, Global, perubahan global. cuaca, Ya, kemudian beralih ke profesi yang lain, dan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ini tidak ada langkah antisipatif dari semua pihak yang ada di Gayo, puluhan tahun ke depan bisa jadi ini kopi ini tinggal legenda ya Pak. ya betul, betul Oke. sekali. Sebagai penutup, ada yang disampaikan? Sedikit saja, maksudnya bagi generasi milenial atau pemuda anak-anak kami yang ingin menjadi petani, jadilah petani yang betul-betul. Dan kita siap untuk melakukan perubahan dari Yayasan Kopi Learning Center sebatas sebaik-baik ilmu yang kita miliki. Konsep kita adalah berbagi. Jadi bagi yang ingin belajar di bidang tanaman kopi atau teknis dan budidaya kopi, bukan kita seorang ahlinya, tapi konsep kita hanya konsep berbagi sebaik-baiknya ilmu. Jadi inilah harapan kita dari semua kalangan. Selama ini mungkin kita melakukan kegiatan dan pembinaan khususnya Aceh Tengah dan Banda Meriah atau di seputaran Sumatera Utara Medan. Nah, dan mungkin bagi pemuda-pemudi dan kaula muda lah yang ingin bertani, silakan hadir di Yayasan Kopi Learning Center untuk melakukan kegiatan uh, berbagi ilmu. Demikian Pak Yusril. Iya. Jadi hadir di Yayasan Kopi Learning Center, tepatnya di Gelelah ya. Gelelah, kampung Gelelah, ya, Langgele, Kecamatan Bebesan. Bebes. Pak Jani dengan pintu terbuka, tangan terbuka, Ya, siap berbagi, siap berdiskusi, siap praktek ke lapangan, ya, dan ini terutama generasi milenial, Gen Z. Nah, ya, silakan manfaatkan peluang ini. Bagaimanapun ini urat nadi kita, kopi ini, betul identitas sekali. kita, dan Ya, hidup mati kita orang Gayo di sini. ya Jadi betul rasanya sekali. Pak Jani, kalau disayat nih kulit kita, itu yang keluar kopi Pak. Kopi betul. Dan berani Pak, bersumpah dia. Nah, bahwa darah itu yang keluar itu yang menyucur itu adalah darah kopi serta keringat-keringat para petani kita. Iya, Itu dia. jadi kita kopi ini di Gayo ini memang nggak bisa dilepaskan. Ya, yang sekolah, yang kuliah, sampai jadi orang, ini semua dari kopi. Bahkan sampai meninggal pun ini dengan kopi. Iya. Ya, dihidangkan kopi, ya semua tidak terlepas karena ini sudah bagian dari hidup kita ya Pak. Jadi, Iya betul, itu makanya harapan kita Pak dengan ya, tahun-tahun politik seperti ini, yang para orang yang ingin menduduki bangku satu mungkin di daerah kita, kalaulah berbicara politik, berbicaralah tentang kopi yang sesungguhnya. Nah ya, ini harapan kita Pak, bagi calon-calon kita mungkin di Kabupaten Aceh Tengah, yang artinya orang-orang terpilih lah. Marilah kita berbicara tentang kopi sedikit. Jangan sebuah gambar saja di spanduk tentang kopi, tapi hasil akhirnya belum pernah yang kita rasakan Pak Instan. ya, karena potensi utama kita kopi, daerah kita Kopi, daerah kopi, betul. ya dalam konteks pertanian ya Pak. Iya Jadi betul sekali. ini jadi potensi utama yang mesti mendapat perhatian lebih, Iya, ya mulai dari sisi kebijakannya, kemudian program, anggaran, sampai di lapangan bagaimana jalan-jalan, jembatan ke sentra produksi, iya betul sekali. ya pembinaan tadi, penyuluh, dan Iya, banyak hal yang mesti dilakukan. Dan ini mudah-mudahan jadi pemikiran banyak pihak, terutama pengambil iya, kebijakan dari apa yang kita bincangkan.
melalui podcast ini dan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya insya Ya. Allah mudah-mudahan Pak, amin. Baik Pak Jani, terima kasih banyak. Doa terbaik ini buat Pak Jani, luar biasa. Saat usia seperti sekarang, masih Ya. terus berbuat, berbagi, dan memberi pengalaman. Tidak hanya di Gayo, di Aceh, tapi di Sumatera Utara juga. Ya insya Allah sehat walafiat, diberkahi, selalu dalam Amin. lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan semua. Dan yang terpenting, apa yang Bapak lakukan ini, ya insya Allah nantinya jadi sedekah jariah Amal. dan mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Dan insya Allah berkahnya juga nyampe ke orang tua yang Amin. sudah mendidik tadi sejak dari kandungan ya Pak. Insya Allah. Ya, Amin. semoga. Ya, amin insya Allah. Terima kasih Pak Jenny. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.